Yang menarik di dalam ajaran Islam, jin itu adalah makhluk yang perilakunya sama seperti kita. Mereka berkembang biak, menikah, berhubungan seks, bisa selingkuh, bisa macam-macam. Kali ini saya akan membahas topik tentang ajaran Kristen dan Islam tentang jin. Di sini saya akan membawa buku ini. Sebenarnya buku tentang jin ada banyak. Buku tentang jin di dalam dunia Islam banyak penulis, banyak penerbit. Di dalam kekristenan hanya ada dua makhluk halus. Malaikat Tuhan atau malaikat iblis. Malaikat yang memberontak kepada Allah itulah iblis dan anak buahnya, setan-setan. Tidak ada antara ini. Jadi kalau dia bukan malaikatnya Tuhan, dia iblis dan setan. Jadi jin, genderuwo, wewe gombel, tekle-ekle-ekle, ilu-ilu banaspati, gundul meringis, hantu kunyang, apalagi swanggi, semua masuk kelompok iblis. Di dalam Islam agak beda. Jin, makhluk halus ini ada dua macam. Ada jin kafir, jin yang tidak mengakui Muhammad Nabi, dan ada jin yang muslim, jin yang mengakui Muhammad adalah Nabi dan Rasulullah. Di dalam iman Kristen, makhluk halus tidak punya agama. Dia tugasnya hanya untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Yang menarik di dalam ajaran Islam, jin itu adalah makhluk yang perilakunya sama seperti kita. Mereka berkembang biak, menikah, berhubungan seks, bisa selingkuh, bisa macam-macam. Anda bisa lihat di YouTube ulasan para ulama tentang perilaku jin. Saya hanya bacakan sedikit saja dari buku ini ya. Lihat. Apakah jin menikah? Apakah jin menikah? Seorang ulama ditanya apakah jin dan setan menikah? Dia menjawab, ini adalah resepsi pernikahan yang tidak bisa saya hadiri. Artinya jika mereka menikah, tidak ada yang mengirimi saya undangan untuk menghadirinya. Jadi saya tidak menyaksikan pernikahannya. Dia berkata kesimpulannya aku meruntuhkan firman Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ini. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Itu dari surah Al-Kahfi nomor 50. Dengan ayat tersebut, dengan demikian, saya menyadari pasti ada pernikahan antara jin karena keturunannya hanya akan datang dengan berhubungan intim, pernikahan dan berkembangbiakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan dalam Al-Quran yang suci bahwa setan memiliki keturunan dan keturunan hanya bisa didapatkan dari hasil pernikahan. Oleh karena itu jin bertambah dan berkembang biak. Mereka juga makan, minum, dan tertawa. Dalam jiwa ini teman-teman ada potensi takut kepada Allah, mengenal Allah. Tapi nanti dirusak oleh musuh Allah yang namanya syaitan. Dan ini Allah sebutkan bahwa mereka musuh kita. Siapa tuh syaitan? Saya jelaskan ini memang di poin pertama takut kepada Allah ini agak panjang saya jelaskan karena ini poin penting yang saya ingin diperhatikan. Nanti potongan 3 definisi saya akan ringkaskan. Ada golongan jin teman-teman yang Allah ciptakan seperti Allah bilang dalam surah Al-Dzariyat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtud jinna wal insa illa liya'budun.
Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kalau saya tidak salah ini di ayat 56-nya. Jadi Allah sebutkan ada jin. Nah di alam jin ini sama dengan manusia. Ada jin beriman sama dengan manusia beriman. Ini teman-teman mustahil berinteraksi sama kita. Jin-jin beriman tidak akan interaksi sama manusia. Makanya teman-teman kalau kembali kepada sejarah baginda Nabi Muhammad SAW, kita tidak pernah menemukan satupun riwayat Nabi melibatkan jin mukmin di perang Badar, di perang Uhud, di perang Khandaq, Hunain, Tabuk, Fath Makkah. Gak pernah. Gak pernah Nabi bilang ini saudara kalian dari jin ikut berperang nih. Gak pernah. Yang ada dalam surah Al-Jin, diceritakan surah Jin, ada kasus masuk Islamnya jin Nusaybin. Itu waktu Nabi SAW masih di Mekah, beliau pergi ke satu wilayah yang sekarang Saudi membuat satu masjid namanya Masjid Al-Jin. Itu untuk mengenang, bukan ada jinnya di sana ya, tapi mengenang. Waktu itu kisah Nabi SAW pernah ke sana, baca Quran, lalu ada jin-jin dari Irak datang mendengar, lalu mereka masuk Islam, lalu mereka menjadi kaum, menjadi dai di kaumnya. Tak pernah lagi datang-datang. Seperti itulah. Nah jin mukmin ini teman-teman tidak interaksi sama manusia. Sebagaimana kita orang beriman juga tidak perlu interaksi sama jin. Tidak diperintahkan untuk tidak boleh tidak nikah, tidak ngobrol, mereka juga tidak kelihatan, ya sudah. Kita urus alam kita. Ada jin, di alam jin sama manusia ada fasik namanya. Apa ini fasik? Jin muslim tapi masih banyak dosanya. Sama kalau manusia banyak dosanya, muslim fasik, masih zina, masih bohong, namanya fasik. Ada di alam manusia ada namanya kafir, di alam jin juga ada kafir. Tapi di alam jin ini kalau disatukan antara fasik sama jin fasik sama jin kafir, yang kafir sama yang banyak maksiat, itu di alam jin namanya syaitan. Dipimpin oleh iblis. Jadi tidak semua jin itu syaitan, tapi semua syaitan itu jin. Paham gak ini? Allahu a'lam. Paham ya? Baik. Jadi syaitan itu bagian dari jin. Makanya Allah bilang tentang iblis, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Dia dari golongan jin dan dia berfasik terhadap perintah Tuhannya. Jadi dia orang yang fasik. Yang itu. Nah syaitan ini teman-teman dan iblis, Allah suruh kita menjadikan mereka sebagai musuh. Gak boleh berinteraksi sama mereka, jangan negosiasi. Sampai apa kata Nabi SAW, kalau kalian sedang makan makanan jatuh, selama bukan cairan, kerupuk, daging masih bisa dibersihkan, ambillah dan makanlah. Jangan biarkan sedikit pun buat syaitan. Sampai Nabi begitu. Nabi SAW bilang, siapa yang masuk ke rumahnya baca salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walaupun tidak ada orang di rumahnya, dia sendiri, maka syaitan di sekitar rumahnya berkata pada teman-temannya, gak ada tempat nginap buat kalian malam ini. Salam membentengi mereka, gak bisa masuk. Itu juga dengan kalau orang makan, kata Nabi SAW, jangan makan dan minum dengan tangan kiri, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Nabi larang, tidak boleh sama sekali. Allah juga bilang, ya, aduun lakum fattakhidhu aduwa. Iblis dan keturunannya musuh kalian, jangan kalian jadikan sebagai teman. Jadi memang di dalam doktrin Islam, jin itu perilakunya sama kayak kita. Bedanya kita di alam nyata, mereka di alam gaib. Mereka punya istri sah, mereka bisa berbuat nakal, selingkuh dengan jin-jin yang lain. Bisa menghasilkan anak-anak sah, dan bisa melakukan perzinahan dan menghasilkan anak-anak haram. Ini ajaran Islam, yang tentu saya tidak mempercayai. Saya tidak mempercayai hal ini. Karena di dalam Alkitab dikatakan, malaikat itu tidak kawin dan mengawinkan. Jangan sesat kamu, karena di kehidupan yang akan datang, manusia tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat. Jadi di kehidupan yang akan datang di surga, itu kata kiasan.
Neraka itu kematian yang akan datang, surga kehidupan yang akan datang. Di surga kita hidup seperti malaikat. Jadi makhluk halus tidak kawin dan dikawinkan, itu ajaran Kristen. Ajaran Islam bertolak belakang. Jin punya agama. Dia bisa kafir, bisa Islam. Dan bisa berhubungan seks. Bahkan berzina. Nah, mengenai ajaran Islam ini saya kadang-kadang ada sebuah pertanyaan yang mengganggu pikiran saya. Jikalau seorang jin, dia punya istri sah, ini jin muslim. Dia kawin sama jin perempuan secara sah. Di alam gaib menurut ajaran Islam. Kemudian dia berbuat nakal. Jin muslim ini yang mengakui Muhammad, dia berzina dengan sundel bolong. Dengan kelompoknya setan. Nah, di saat dia berzina, istrinya tidak tahu. Di saat dia berhubungan seks dengan sundel bolong, dengan kuntil anak, dia punya selingkuhan banyak. Suatu saat, sundel bolong dan kuntil anak ini mengandung dan melahirkan anak. Hasil perzinahan dari jin muslim ini. Di saat bayi-bayi jin hasil perzinahan ini lahir, kemudian kiamat. Saya mau tanya, ini yang kadang-kadang saya mengganggu membaca ajaran-ajaran muslim. Bayi jin yang baru lahir yang belum berbuat dosa ini masuk surga atau masuk neraka? Ini yang saya mau pertanyakan. Kalau yang kayak begini di Kristen tidak ada, karena yang ada cuma pihak setan atau pihak Allah. Malaikat Allah atau malaikat iblis. Tidak ada di antaranya ini, malaikat tidak bisa kawin-mawin, tidak bisa punya anak. Jadi logika ini tidak bisa diterapkan di Kristen karena ini sudah bukan ajaran Kristen, ini di luar iman kita. Ini yang ingin saya pertanyakan kepada orang muslim. Kalau jin berzina dengan sundel bolong, ini kan dosa kan? Anaknya anak haram kan, bukan anak dari istri yang sah. Begitu anak hasil perzinahan dengan sundel bolong ini lahir, kemudian kiamat, semua makhluk datang di hadapan Allah. Bayi hasil zina ini masuk surga atau masuk neraka? Karena di dalam pikiran saya ini akan membingungkan. Saya minta kalian orang muslim yang menjawab. Kenapa? Saya kepingin tahu. Saya kepingin tahu ajaranmu. Kalau Tuhan memasukkan ke surga, berarti di surga ada anak-anak haram dari perzinahan para iblis di surga. Kalau dimasukkan di neraka, maka Tuhan melakukan ketidakadilan. Bayi setan ini belum berbuat dosa, kok sudah dimasukkan neraka? Nah, ini yang saya ingin tanyakan ke kalian. Karena saya memang tidak mengimani ajaran seperti ini. Karena saya tidak mengimani, saya kepingin tanya kepada kalian, tolong berikan jawabannya. Bayinya jin, hasil perzinahan, hasil perbuatan dosa, baru lahir kiamat. Dia masuk surga atau masuk neraka? Tolong berikan jawaban. Saya akan menyaksikan jawaban-jawaban kalian supaya kita bisa saling berinteraksi, saling memahami, oh ajaran Islam seperti ini, ajaran Kristen seperti ini. Kalau di Kristen, setan, semua setan masuk neraka dan tidak ada hubungan seks antara makhluk halus dengan makhluk halus yang lainnya, tidak pernah ada. Terima kasih, Tuhan memberkati.